selamat datang kembali di kelas matematika bersama Bu Adel. Kali ini Ibu akan melanjutkan materi kita yang kemarin tentang aplikasi turunan. Pada video kali ini Ibu akan mengajak anak-anak untuk menggambar grafik suatu fungsi. Eh, Sebelumnya anak-anak sudah menyimak video pembelajaran yang Ibu kirim kemarin. Jika sudah, kalian akan langsung paham karena ini adalah kelanjutan dari video pembelajaran yang kemarin. Oke, nah di sini Ibu ada gambar jenis kecekungan kurva. Nah, kemarin Ibu sudah menjelaskan bahwa kurva itu ataupun eh, gambar fungsi itu tuh dapat cekung ke atas, cekung ke bawah, ataupun garis lurus. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, kali ini Ibu ada contoh gambarnya. Cekung ke atas itu seperti ini anak-anak. Jadi, Ibu kemarin mengilustrasikannya seperti ini ya. Menggambarkannya seperti ini. Ini cekung ke atas, dan ini adalah cekung ke bawah. Cekung ke atas, cekung ke bawah. Seperti ini ya. Nah, ini adalah cekung ke atas, ini adalah cekung ke bawah, dan ini merupakan cekung ke bawah dan cekung ke atas. Nah, titik eh, perubahan ataupun pertemuan antara cekung ke bawah dengan cekung ke atas, ataupun sebaliknya, itu dapat kita namai sebagai titik balik ataupun titik belok. Nah, jika cekung ke atas seperti ini, cekung ke bawah seperti ini, dan jika terdapat cekung ke bawah dan cekung ke atas seperti ini, nah titik tengahnya ini yang kita namai sebagai titik belok ataupun titik balik. Nah, kemudian jenis kecekungan kurva. Nah, jenis kecekungan kurva itu dapat ditentukan menggunakan uji turunan kedua. Jika f double aksen x itu lebih dari 0 atau f double aksen x-nya itu bernilai positif, untuk x adalah anggota himpunan I, maka f cekung ke atas pada I. Dan jika f double aksen x itu kurang dari 0 atau f double aksen x-nya itu bernilai negatif, untuk x adalah anggota himpunan I, maka f cekung ke bawah pada I. Nah, perubahan kecekungan pada sebuah kurva ditandai oleh sebuah titik yang disebut sebagai titik belok atau titik balik. Seperti yang Ibu jelaskan di awal tadi, titik perubahan ataupun pertemuan antara cekung ke bawah dengan cekung ke atas itu dinamai sebagai titik belok atau titik balik. Nah, titik di mana F double aksen X itu sama dengan 0 atau F double aksen X itu tidak ada. Biasanya menjadi calon titik belok. Seperti itu. Nah, untuk mensketsa kurva fungsi itu ada beberapa tahapannya anak-anak. Yang pertama, kita itu harus menentukan nilai pembuat nol fungsi atau fx-nya itu harus 0. Kemudian untuk kita juga harus menentukan titik stasionernya atau f aksen x-nya itu sama dengan 0. Kemudian untuk menentukan interval fungsi naik fx maaf f aksen x itu lebih dari 0 atau fungsi turunnya itu f aksen x kurang dari 0. Jadi untuk kita dapat menentukan interval fungsi naik itu jika f aksen x-nya itu bernilai positif atau lebih dari 0 ya. Kemudian kita juga dapat menentukan interval fungsi turunnya jika f aksen x-nya itu bernilai negatif, itu akan turun. Jadi positif itu akan naik dan negatif itu akan turun. Kemudian kita harus menentukan interval dan jenis kecekungannya. Jadi nanti itu dia akan cekung ke atas ataupun cekung ke bawah. Kita juga harus mengetahui itu sebelum menggambar ataupun mengsketsa kurva fungsi. Kemudian kita juga harus menentukan titik belok ataupun f double aksen x-nya itu sama dengan 0 atau f double aksen x-nya itu tidak terdefinisi. Kemudian yang terakhir kita juga harus menentukan beberapa titik bantu. Seperti itu ya anak-anak. Nah, di sini ada permasalahan. Sketsalah
kurva fx sama dengan x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3. Yang pertama, kita harus menentukan titik pembuat nolnya terlebih dahulu, atau fx sama dengan 0. Nah, kita substitusi fx-nya disama dengan 0, kemudian kita mendapati eh, x pangkat 3 dikali x tambah 2 sama dengan 0. Jadi kita mendapat dua titik, yaitu x sama dengan 0 atau x sama dengan minus 2. Jadi fungsi f itu memotong sumbu x di titik 0,0 dan di titik 2,0. Kemudian kita menentukan titik stasionernya atau f aksen x sama dengan 0. Kita substitusi f aksen x-nya berapa? Yaitu turunan pertama ya, f aksen x itu turunan pertama sama dengan 0. Dan kita mendapati dua titik, yaitu x sama dengan 0 dan x sama dengan min 3/2. Kemudian kita substitusi x0-nya ke dalam persamaan fx, menghasilkan 0, dan kita substitusi x sama dengan min 3/2 ke dalam persamaan fx-nya, yaitu menghasilkan min 1,7. Jadi, kita mendapati dua titik stasioner, yaitu 0,0 dan min 3/2, min 1,7. Kemudian kita menentukan interval fungsi naik dan turun. Pertama, kita pilih titik ujinya terlebih dahulu. Di sini Ibu memilih X sama dengan minus 2, X sama dengan minus 1, dan X sama dengan 1. Kemudian kita substitusi ketiga titik uji yang telah Ibu pilih itu ke dalam persamaan F aksen X. Untuk X sama dengan minus 2, itu menghasilkan minus 8, atau dia nilainya kurang dari 0 ya. Jadi minus 8 dia negatif, nilainya kurang dari 0. Kemudian untuk minus 1-nya dia hasilnya 2 atau dia positif, maka dia akan lebih dari 0. Untuk 1 itu nilainya 10, dia nilai juga positif, maka dia nilainya lebih dari 0. Kemudian nah ini kita berarti di sini ada titiknya itu ada minus 3/2 sama 0 gitu. Nah, kita dapat mengetahui interval minus tak hingga sampai minus 3/2 itu negatif dari mana. Caranya sudah Ibu jelaskan di video pembelajaran sebelumnya, bahwa kita harus memilih titik uji, sembarang titik uji yang ada pada interval minus tak hingga sampai minus 3/2. Kemudian kita dapat mengetahui interval minus 3/2 sampai 0 itu bisa positif bagaimana, dan untuk interval 0 sampai tak hingga itu nilainya bisa bernilai positif itu bagaimana, juga sudah Ibu jelaskan di video pembelajaran sebelumnya. Sama halnya, kita tuh harus mencari ataupun memilih titik uji terlebih dahulu yang ada pada interval tersebut. Jadi, fungsi turunan pada interval X kurang dari min 3/2 dan fungsi naik pada interval X lebih dari min 3/2. Maaf, di sini sepertinya Ibu typo. Jadi fungsi turun itu pada interval X kurang dari min 3/2 dan fungsi naik itu pada interval X lebih dari min 3/2. Kemudian kita menentukan jenis kecekungan dan calon titik beloknya. Atau kita membuat F double aksen X itu sama dengan 0. Nah, kita substitusi, kita dapat menentukan F double aksen X itu juga kemarin, pada video pembelajaran sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan bagaimana mencari F double aksen X itu seperti apa. Nah, kita selesaikan pengoperasiannya, dan kita mendapati X-nya itu X itu 0 dan X-nya itu minus 1. Kemudian kita substitusi X sama dengan 0 itu ke dalam persamaan Fx, itu menghasilkan 0. Kemudian kita mensubstitusi X sama dengan minus 1 itu ke dalam persamaan Fx, itu menghasilkan minus 1. Jadi calon titik beloknya itu 0,0 dan minus 1, minus 1. Kemudian
kita akan memeriksa interval dan jenis kecekungannya. Pertama, kita harus pilih titik uji terlebih dahulu. Di sini Ibu memilih titik ujinya X sama dengan minus 2, X sama dengan min 1/2, dan X sama dengan 1. Nah, dari ketiga titik uji yang telah Ibu pilih tersebut, kita substitusi ke dalam persamaan double aksen X ya. Maaf, F double aksen X-nya. Untuk minus 2-nya itu menghasilkan 24, jadi 24 itu adalah bernilai positif, jadi dia akan lebih dari 0. Dan untuk X sama dengan minus 1/2-nya itu menghasilkan min 3, dia bernilai negatif, jadi dia akan kurang dari 0. Dan untuk X1-nya dia menghasilkan 24, itu bernilai positif, maka dia nilainya lebih dari 0. Nah, ini adalah gambar intervalnya ya. Untuk interval, maaf, itu tidak kelihatan. Jadi ini di sini itu 1 dan di sini adalah 0. Nah, jadi untuk interval minus tak hingga sampai 1 itu bernilai positif intervalnya. Kemudian dari, maaf, minus 1. Berarti dari interval minus tak hingga sampai minus 1 itu intervalnya bernilai positif, dan interval dari minus 1 sampai 0 itu bernilai negatif, dan interval dari 0 sampai tak hingga itu adalah positif. Caranya mencari bisa tahu positif, negatif, itu bagaimana sudah Ibu jelaskan pada video pembelajaran sebelumnya. Jadi, kurva cekung ke atas pada interval X kurang dari minus 1 dan X lebih dari 0, sedangkan kurva akan cekung ke bawah pada interval minus 1 kurang dari X kurang dari 0, dengan titik belok di 0,0 dan minus 1, minus 1. Kemudian yang terakhir kita menentukan beberapa titik bantuan. Nah, di sini Ibu memilih X sama dengan minus 3 dan X sama dengan minus 2. Kita substitusi X minus 3 dan X 2 itu pada Fx, pada persamaan Fx ya. Bukan pada persamaan F aksen X ataupun F double aksen X. Jadi kita substitusinya itu pada Fx-nya. Nah, untuk X sama dengan min 3 itu menghasilkan 27, dan untuk F2-nya itu menghasilkan 32. Jadi titiknya itu ada 2, di min 3,27 dan 2,32. Itu berada pada grafik Y sama dengan X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3. Seperti inilah gambar grafiknya dari fungsi Y sama dengan X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3. Nah, tadi intervalnya dari tak hingga sampai minus 1 tadi itu kan negatif, jadi dia turun. Turun, nah ini kan turun kan, dia cekung ke atas. Kemudian dari minus 1 ke 0 itu dia positif. Dia ini cekung ke, maaf Ibu salah. Jadi jika positif maka dia akan cekung ke atas. Nah, ini kan tadi positif ya. Dari interval minus tak hingga sampai minus 1 kan positif. Jadi dia intervalnya naik ke atas gini, cekung ke atas. Kemudian dari minus 1 ke 0 tadi negatif, jadi dia cekungnya ke bawah gini. Cuma ini tipis ya anak-anak, dia cuma sedikit cekungnya. Kemudian dari 0 sampai tak hingga itu positif, jadi dia cekungnya ke atas. Sampai tak hingga jadi jubret, naik ke atas sana gitu. Jadi cukup sekian penjelasan tentang aplikasi turunan dan bagaimana cara menggambar grafik suatu fungsi. Untuk pertanyaannya, jika nanti anak-anak memiliki pertanyaan mengenai materi yang telah Ibu jelaskan pada video pembelajaran yang pertama dan video pembelajaran yang kedua ini, anak-anak dapat menuliskan pada forum yang telah Ibu sediakan di aplikasi Moodle ya anak-anak ya. Nanti anak-anak dapat masuk ke forum dan dapat menuliskan pertanyaan-pertanyaan ataupun mungkin saran ya, tapi mungkin lebih ke pertanyaan-pertanyaan mengenai apakah anak-anak paham mengenai aplikasi turunan yang telah Ibu jelaskan, kemudian apakah anak-anak juga paham mengenai bagaimana cara menggambar grafik yang telah Ibu jelaskan pada pada video pembelajaran yang kedua ini.
Oke, mungkin cukup sekian. Tetap semangat dan sampai jumpa.